beberapa bulan pertama gue tidur sama Noah sama nyokap, gue yang di tengah. Gue harus pegang Noah, harus pegang nyokap, dan itu tiap beberapa kayak every half an hour mungkin gue harus ngecek mereka masih nafas apa enggak. Sebelum gila, berat ya pembicaraan ini ya. Kenapa ya? Asli gue dari tadi kayak kadang-kadang gue pengen lupain tuh kalau hidup gue tuh berat gitu, tapi tuh kayak ya you can't run away. And it is tough, but Oke. Lu tadi udah mention bahwa 2019 terakhir ketika Ashraf ngasih lu birthday gift pulpen sama buku. And mungkin bagi yang lagi nonton gitu ya, mungkin kalian nggak tahu kalau misalnya Unge ini adalah party animal bersama dengan Ashraf juga, actually social animal. Oke, kalau misalnya dia terkenal banget ya, kalau misalnya lagi ngejob, lagi pergi let's say ngejob kemana gitu ya, itu entourage lu tuh kayak 20 orang gitu, you know, like ada makeup artist, ada security, ada asisten, ada wardrobe, ada banyak banget. Temen-temen yang ikut ada di situ doang gitu. Exactly, cuma untuk ramein aja gitu biar kelihatan rame. Tim hore namanya. Jadi maksudnya kayak lu adalah apa someone yang, dan ketika lagi birthday pun ada beberapa ritual juga tuh karena bukannya apa. Jadi ada pertama lo gue pasti celebrate sama ring 1 kita ring bilang. 1. So it's like my family. best friend. Oh, best friend dulu. Oke. Karena midnight. Oh, right. Midnight. Yeah. Gak mungkin gue bawa nyokap bokap gue sama anak gue midnight. Oke. No? Jadi gue sama sahabat-sahabat gue, sama Ashraf, sama sahabat-sahabat kita lah. Right. Kita udah sama-sama lama ya. Jadi teman kita juga sama gitu. Yeah. Jadi bareng-bareng. And then biasanya ring 2. Ring 2-nya adalah teman-teman pergaulan kita. Itu yang gue dapet tuh biasanya di grup gitu ya, kayak misalnya ada foto apa, tema bajunya apa, dan habis harus pakai baju apa, dan lain-lain. Dan itu gitu. harus ya. Itu harus. Dan itu adalah kesenangan kita. Jadi kita tuh bukan seneng party Nil, kita seneng kostum. Beneran. Seneng role play. Kita seneng. Dan itu bukan cuma gue sama Ashraf. Kayak everybody in the team memang begitu, kayak itu udah tahu nih. Ini bukannya mau gimana ya, gue, this is funny tapi kayak gue juga bingung. Mau 1 tahun Ashraf nggak ada kan, kita punya plan dong, kita mau ke makam bareng-bareng. Yeah. Itu udah ada yang nanya, bajunya kostumnya apa? Ini ngaco sih, nanya ngaco sih. Tapi emang karena, you know, ini out of topic sebentar ya, tapi kayak Ashraf is someone yang benar-benar memperhatikan penampilannya dia. Ya. Dia nggak ngejudge orang, tapi dia care kalau looking good is necessary. Banget, ya kelihatan lah. First impression dari orang itu necessary. Jadi gue ingat waktu kalau nggak salah gue sama adiknya Ashraf, Aisyah tuh tomboy banget gitu anaknya. Jadi dari kecil yang ngurusin Ashraf. Oke. Gitu untuk kayak pakai baju nih sampai kayak Aisyah mau lari di Bali, ini Indonesia Aisyah, jangan berpenampilan sembarangan, di Indonesia tuh semua keren-keren kata Ashraf. Jadi kayak you have to know what you gonna wear ya, harus bener. Itu dia bener-bener ngomong kita sama dia. Terus jadi kayak pas kita mau ke makam, jadi tiap sama Aisyah bareng nih mau ke makam, Aisyah tuh lama ada 2 minggu di rumah di Jakarta waktu Ashraf nggak ada. Dia dandan, bukan dandan menor ya, tapi dia perhatiin apa yang dia mau pakai karena dia tahu itu yang kakaknya mau. Itu. Jadi I think it's beauty. Jadi emang kita tuh bukan, kita senang ketemu sama orang. Jadi party tuh for us is more like, you know, music and dancing and having fun and meeting people and chill and relax. Sementara kerjaan kita intense gitu rasanya. So it's the moment when we can be like, be ourselves with our friends. Karena begitu di rumah kan lo jadi bapak, jadi anak, jadi beda dong, ya kan. Dan itu dia kenapa 2019 lo benar-benar seperti gue bilang gitu ya, kayak your normal selama 10 tahun terakhir ini adalah party, you know, kerja, kostum, being in the social community dan lain-lain gitu. 2020, right? Lu isolasi mandiri, right? 8 bulan. Dan 8 bulan. Dan lu spend your birthday. Cuma nama Noah. Like, tell us about that. Like,
Itu kayaknya yang nervous pas gue mau ulang tahun tuh kayaknya bukan cuma gue, kayaknya satu Indonesia ada nervous ya, ngebayangin kayak especially my close friend gitu, kayak they want to be there, tapi pada saat itu tuh udah mulai masuk ke pandemi karena itu akhir Maret. Memang sih belum ada, gue nggak tahu itu udah PSBB atau belum ya, gue juga nggak terlalu mengingat. Banyak yang gue skip seperti gue bilang, tapi I decided not to see anyone. Gue mau melindungi satu sama lain karena prinsip gue adalah gue selalu ngomong let's take care of each other. Kalau memang this is the way untuk kita menahan diri bertemu satu sama lain, walaupun tentunya itu yang gue butuhkan, support system yang ada di depan gue, bisa megang gue, physical gitu ya, bisa megang gue, tahu ada orang di sini buat gue, itu nggak ada gitu. Gue sih beruntung, I have my brother and my sister-in-law ada di rumah. I have few friends at home. I have my mom and dad, and I have Noah. Dengan banyaknya asisten rumah tangga di rumah, dengan satpam dan segala macamnya, banyak rame orang, belasan orang sebenarnya. But dari sehari sebelumnya tuh, mertua gue lagi di Jakarta juga. Memang di Jakarta. Wow. She came for my birthday. Rencananya semua mau datang. Tapi karena pandemi KL lockdown, mereka nggak bisa terbang. Jadi Yuna juga sama Adam udah berangkat dari karena mau dekat ke 40 hari, jadi tanggal 22 gue ulang tahun, kalau nggak salah tanggal 29 atau tanggal 28 gue lupa, itu adalah 40 harinya. Jadi emang semua udah mau ngumpul di Jakarta. Tapi ya balik lagi ya, takdir kan berkata beda lagi. I end up being at home. Gue cuma berusaha untuk menyayangi diri gue seperti Ashraf menyayangi diri gue gitu. Rasanya gue gitu. I'm trying gitu kan, walaupun gue nggak tahu gimana cara nyayangin diri gue sendiri. Karena biasa disayangin sama orang. Jadi I don't know how. Tapi gue pikir, oke, gue apa sih yang bisa gue lakuin? First night, menuju jam 12, I got a surprise dari yang di rumah. Dari adik gue, teman-teman gue yang ada di rumah, yang stay tinggal di rumah, yang nggak pergi. Ada nih satu Ita dari tim manajemen, benar-benar dari day one sampai detik ini masih di rumah gue. Masih di rumah gue. Jadi kayak disurprisein sama dimsum, gue nggak salah, dikasih lilin. Terus Noah juga bangun karena Noah mau bangun buat Mami's birthday. Biasanya nggak ada, biasanya cuma sama Daddy, tapi dia tahu Daddy-nya nggak ada. Jadi dia bangun lah sama nyokap, tiup lilin, gue cuma bisa nangis doang. And then the next day, gue bake my own chocolate cake. Supaya gue bisa tiup lilin sama. Itu kayak lo emang bisa baking atau lo emang benar-benar kayak baru ngecek? Gue emang baking. Gue adalah the baker in the house anyway. Jadi kalau among my friends juga kalau ada yang ulang tahun emang gue yang bake gitu. Tapi biasanya gue nggak bake my own birthday cake sih. Biasanya I will bake for Noah's birthday, Ashraf's birthday, but this one I bake for myself. Dan ya gue berusaha banget untuk bisa happy on that day. Gue berusaha banget. Kayak sehari sebelumnya I was nervous. Di jam 12 malam everyone, my closest friend telepon barengan, like group. Kita belum pakai Zoom pada saat itu ya. Jadi kita masih pakai telepon biasa, video call segala macam, ganti-gantian, ada yang bareng segala macam, and then the one at home. Ya udah cuma lewatin hari itu doang, ngobrol sampai pagi sama yang ada di rumah. Karena gue biasanya tidur udah jam 5 baru gue tidur. Gue gak bisa tidur. Jadi for a few months gue gak bisa tidur. Jadi gue ya udah ditemenin sampai pagi. Berapa jam lo kayak tidur lo? 3 jam syukur. Wow, itu udah syukur? Syukur. Jeez. Syukur. Tapi gak capek. Really? Emang gak bisa tidur aja. Makanya berat gue dari berapa turun 5 kilo, dangteng langsung gone, karena gak tidur-tidur. Maksud gue, itu satu hari itu ada 24 jam, so that means lo grieving 21 jam lebih gitu. I'm living, Neil. I'm living. You're living. Lo benar-benar kayak enduring dan... Gue banyak pertanyaan. Sama Tuhan. Apa sih yang benar, apa yang salah? Gue mesti gimana? Apa yang mesti gue lakuin? Itu banyak pertanyaan. Tapi sebelum nyampe ke pertanyaan kan yang pertama gue belajar adalah bernafas. Bernafas. Jadi gue pasti gue bangun tidur, gue tidurnya sama Noah. Jadi untuk beberapa bulan pertama gue tidur bertiga sama nyokap gue sama Noah. Di kamar gue. Karena Noah mau tidur di kamar itu. Di kamar di mana Ashraf tidur. Pergi. Ashraf pergi. Tidur untuk selamanya. Jadi di situ Noah maunya tidur di situ.
Jadi dari first night gue langsung tidur di situ. Walaupun buat gue masuk ke kamar itu aja tuh udah memories kan. It's traumatizing, ya. Iya, it is makanya. Beberapa bulan pertama gue tidur sama Noah sama nyokap, gue yang di tengah. Gue harus pegang Noah, harus pegang nyokap. Dan itu tiap beberapa, kayak every half an hour mungkin, gue harus ngecek mereka masih nafas apa enggak. That's how bad it is for me gitu. Makanya gue gak bisa tidur, karena gue ngecek, oke, gue ngeliatin, oke gue pegang, oke masih ada denyut nadi, oke Noah aman, nyokap aman, Noah aman, nyokap, itu doang. Karena pegangan gue adalah nyokap gue dan anak gue, yang terdekat sama gue bersatu. Jadi gue, ya hidup gue kayak gitu. Bangun pagi, nyokap gue pasti kan udah subuh udah bangun duluan, ya kan? Gue sementara subuh baru tidur, habis subuh gue baru tidur, gitu kan? Nyokap gue bangun, terus gue sama anak gue, tapi ya gue cuma mau sekilas info, this is very sweet. Ashraf, tahu gue tuh nggak bisa ditinggal tidur kalau pagi, jadi kalau dia harus ada kerjaan pagi, gue tuh orangnya seneng ditemenin, jadi gue punya kenyamanan di mana gue harus dipeluk gitu. Jadi kalau Ashraf mau pergi pagi, gue masih tidur, dia akan taruh bantal dan guling di sekeliling gue supaya gue punya comfort gitu kan. Dan di saat Ashraf nggak ada, anak gue lakuin itu buat gue sampai sekarang. Jadi kalau dia bangun duluan atau gue masih mau tidurin di kamar, atau gue misalnya gue yang habis kerja terus gue pulangnya agak pagi atau gue tidurnya pagi, dia akan susun tuh bantal dan guling, terus dia akan ada tambahannya. Dia punya kayak misalnya mainannya dia gitu, kayak bonekanya dia yang apalah Star Wars atau apa, dia akan kasih ke gue buat nemenin gue, gantiin dia. That's my son. That's my son. Gue yakin banget Ashraf sendiri juga sempat ngobrolin soal itu ke Noah kali ya. Ya pasti ya, harus take care of his mom, harus take care of my wife. Ashraf pasti gitu. It's not take care of your mom, take care of my wife. Dia akan bisa ngomong seperti itu. Ya, so that kebiasaan gue pagi-pagi itu nih balik lagi ke ini ya, adalah gue bangun, anak gue udah beraktivitas, gue kamar mandi, gue nangis. Every day? Every day. For until today enggak dong? Ada. Sure, once in a while pasti akan ada. Ya, seminggu sekali adalah sekarang. 2 minggu sekali gitu. Lowest point? What was your lowest point at that time? Your lowest point? It's a series of low point gitu kalau buat gue. Exactly. Jadi maksudnya banyak banget Neil. Gue nggak. Karena it's like nggak bisa ngebayangin because you know I never experienced it. Cuma maksudnya kayak hopefully not ya. Ya. Tapi kita juga nggak tahu di pandemi ini, it's so unpredictable with everything. Gue cuman ngebayangin aja, you know, kalau misalnya lu isolasi mandiri, bangun, kok bisa ada kekuatan untuk mandi? Untuk nangis di WC aja itu ada. Kenapa? You know, biasanya literally di balik selimut udah nangis depression. aja. That's depression. Yes. Gue enggak. Gue gak ngerasa gue depression. Lu nggak ngelewatin yang namanya depression? Buat gue sih enggak. Karena gue terima. Gue cuma coba jalanin hidup gue. Kayaknya enggak ya. Gue nggak mau sombong juga sih. Iya. Maksudnya enggak, karena at the same time lu juga punya Reza Gunawan juga gitu as exactly. Wait, dia panggilnya apa ya? Dia he's not a therapist, is a psychiatrist atau bukan sih. Apa gue juga nggak tahu namanya apa. Tapi kalau buat gue dia kayak dia mengajarkan gue banyak hal. Oke. It's mendampingi gue untuk bisa self healing. Jadi kan dia sebenarnya self healing. Jadi I actually have to heal myself. Oke. Reza cuma di sana cuma sebagai orang yang buat dengerin ocehan gue aja. Oke. Tapi kan pada saat itu juga Reza juga sempat berkata jangan sampai dirubah ya Bunga, gini ya. Kamu kebiasa ngomong sama Ashraf, jangan sampai kamu jadiin aku Ashraf. Iya kan? Yeah. Mesti hati-hati. Iya. Iya deh. Jadi jangan sampai ketergantungan sama Ashraf dipindahin ke ketergantungan sama Reza. Yeah. Karena nanti akan butuh ketergantungan lain terus. Yeah. Jadi this is the time untuk kamu bisa slowly get to know yourself dan belajar untuk bisa sendiri, gitu, belajar untuk bisa sendiri. Nggak, bukan belajar kuat, bukan belajar sabar, bukan, enggak. Just be aja dulu. Yeah. Be. Jadi gue emang dari awal tuh, ya sessionnya nih yang, gue juga sempet cerita sama lo kayaknya, dari sehari bisa 4 jam. Nangis-nangis 4 jam. Nangis, ngobrol. Ya.
mikirin Ashraf, ngomongin Ashraf karena Ashraf juga sama Reza juga gitu. Jadi kayak Ashraf banyak banget deh ininya dia. Soul searching kan, dia senangnya kan belajar. Jadi kayak 4 jam, ntar ada hari-hari di mana sejam oke. Ada hari-hari di mana di luar session gue telepon yang kayak nggak sanggup. Jadi ya nangis itu perlu gitu. Yeah. Jadi nangisnya gue before I start the day itu necessary so I can live after that. Gitu loh. Kalau gue nggak nangis, gue tahan. Ya, itu lebih parah lagi. Tapi yang Reza ingetin sama gue, jangan berusaha kuat depan Noah. Just be you. He needs to see who you are. Dan he can be dia sendiri. Kalau enggak, dia akan berusaha kuat juga buat. Jadi sama-sama berusaha kuat, tapi sama-sama rusak di dalamnya gitu. Jadi, just be honest. You miss his daddy, you miss his daddy. Dan he can say the same words, karena anak-anak nggak bisa ngomongin itu. Jadi gue di situ adalah projectnya pada saat itu adalah sama Reza adalah gimana caranya for you untuk bisa punya kekuatan, untuk bisa berjalan supaya Noah bisa. Iya. Karena anak itu ngelihat ke orang tuanya gitu. Yeah. Gue bisa ngomong begini, tapi yang dia lakuin adalah apa yang dia lihat dari kita, gitu kan. Jadi ya itulah beratnya menjadi orang tua kan, Nil. Yeah. Kita tiba-tiba menjadi example dari anak-anak kita. Bukan apa yang kita omongin, bukan isi pikiran kita, tapi how we are every day gitu kan. Dan anak gue sampai hari ini selalu ingat yang jelek-jeleknya aja sih. Bentar, ada suara sirene bentar. Like literally, anak gue kayak cuma ngomong, Daddy, do you remember when you left me alone at the hotel? Tapi pernah lo tinggalin anak lo sendiri? Iya pernah. Ya Ashraf juga pernah sih, anak yang gak dikasih makan siang. Parah sih. Gue nangis kalau gue kayak gitu. Iya. Kalau gue fail tuh gue nangis. Ashraf udah lah nggak apa-apa, biar aja. Walaupun dia feel guilty, tapi nggak apa-apa. Gue kayak, kok bisa kamu kayak gitu? Drama. Oke. So I start the day with crying. And then langsung ngobrol sama Reza Gunawan. Tapi actually yang gue pengen nanya ketika lu breakdown di depan Noah kayak gitu. Like lu pernah kayak how did he handle it? Kayak Noah sendiri ketika ngelihat lu breakdown, lu lagi ngomongin tentang papanya yang udah meninggal. Gue nggak terlalu ngomong sih. Gue cuma nangis. Lu cuma nangis aja. Dia sering nanya kayak why. Pertanyaan why itu ada di Noah. Why is this happening to me? Why not? Gue bilang. Why not? Maybe because you can. Because we can. Tuhan gak akan kasih kayak gini ke kita kalau kita gak bisa, Noah. Ini tandanya kita bisa. You know? We did it. We survived, Noah. This is udah 2021. We survive. We've been through we've been through hell gitu. Yeah. In our life. Yeah. Dengan pandemi, but we did it. Kita masih hidup sampai sekarang. Yeah. So we congratulate each other. And just gimana kayak we did it. Kayak, okay, let's kayak kita tahu ya kita bisa. Kita lewatin ini. Jadi nanya why me? Why us? Why daddy has to leave? Why? I'm 9 years old, kata dia. Why do I have to go through this, kata dia gitu. Kenapa orang lain masih punya, Noah nggak punya? Ya makanya gue jawab itu doang. Why not? Gue sampai cari tuh kayak misalnya di buku atau di Instagram atau di mana ada kayak self motivation atau apa yang kayak about losing someone, kayak di mana gue bisa belajar apa yang mesti gue lakuin sama anak gue, apa yang mesti gue omongin sama anak gue, gimana caranya untuk Noah bisa open up himself aja, bilang kalau dia nggak terima aja tuh lama. Karena dia diem ya, dia nyimpen semuanya, karena dia berusaha kuat buat gue. Dia berusaha jagain gue. Nah kadang-kadang orang suka ngasih gitu, Nel. Jagain mamahnya ya, jagain mamahnya. Noah harus kuat jagain mamah. Gue stop langsung, gue block everyone. Makanya gue rasa this pandemic when we don't get to see a lot of people juga it's good. Karena gue bisa benar-benar punya connection sama anak gue dan itu gue yang ada di situ. Karena jangan suruh anak gue kuat, jangan suruh gue kuat. Just let us be us. Nanti akan kuat juga. Bukan kuat ya, kita akan it's painful, tapi nanti kita akan tahu gimana caranya hidup dengan pain. Ini shocking moment dimana we don't know how to live with it. It's a new thing. It's a new thing, gimana?
Daddy ada di mana? Ya. Kan nanya gitu kan. How do you answer that? How do I know? I don't know. I don't know. But I do believe we can still say things. If Daddy can't hear it, Daddy can hear it. But we can say for us. Kita masih hidup, Noah. Kita harus hidup. Kita masih hidup. Daddy udah pergi, kita doain Daddy yang terbaik. Masanya Daddy udah selesai. He has a beautiful life. Hopefully ya, dia cukup dengan, Ashraf cukup dengan hidupnya. Karena waktunya cuma sampai situ. Mudah-mudahan punya hidup yang lebih baik lagi di afterlife gitu kan. Dan kita cuma bisa berdoa, tapi kita jangan lupa kita masih hidup di sini. Ya. Jadi kita harus hidup bit by bit. Mau happy it's okay. Salah satu gurunya Noah, jadi guru kelas 3-nya, nulis surat. Jadi dia juga, she lost her father juga. Jadi dia share sama Noah. Wow. So powerful letter ya. Gue baca juga soalnya. Jadi kayak, don't feel guilty when you feel happy. Kata gurunya gitu. Karena kan takutnya gitu kan. Iya. Kita happy dikit, oh salah nih, kita lagi kehilangan, kita gak boleh happy. Gurunya bilang gitu sama dia. Jadi gue kayak, that's something kayak, even gue baca itu buat diri gue sendiri gitu. Yeah. Don't feel gitu di saat lo ada momen lo ngerasa sedikit happy, ya fine, enjoy, embrace gitu kan. Yeah. Abis itu dan kalau balik sedih lagi ya udah jalanin aja juga. Yeah. Semuanya harus dijalanin aja. Yeah. Jadi gue juga prinsip gue tiap kali orang nanya, how are you? Like, more good days, more better days. Ya. Gue nggak bisa bilang gue bener-bener oke, even sampai detik ini. Ya. Tapi dulu mungkin tiap hari it's like is a bad day. Ya. Atau mungkin sehari bad day-nya ada 23 jam, 1 jamnya oke gitu. Kalau sekarang I have more better days. I have days that I can actually start to live and enjoy my life, enjoy knowing myself more at this time gitu. Balik ke kerja lagi segala macam. Tapi there are still days di mana Of course. I think it will come back like once in a while, every time. Kayak gue udah melewati first birthday, first lebaran, first Idul Adha, first Noah's birthday, first his birthday, first anniversary, ya kan, New Year's. New Year, yeah. Jadi kayak itu udah terlewatin, tinggal first year of His passing away. yeah. He fills my heart.